Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hendri Rahmana dengan NIM 4212301031 dari kelas Mika 6A pagi. Dan di sini ada rekan saya. Yohanes Bagus Tejo Tirtaya dengan NIM 4212301014 dari kelas Mekatronika pagi nama. Oke, di video ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu tugas I/O water level menggunakan Factory I/O. Pertama-tama di sini kami akan menjelaskan programnya terlebih dahulu. Silakan Yohanes. Oke, oke Andre. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Saya di sini menggunakan GSWorks 2 untuk jenis versinya saya menggunakan FX3U. Kemudian di sini ada kontak M8000 itu sebagai kontak yang selalu always on. Jadi dia kontak itu selalu on di program. Kondisinya juga ada program RD3A. Di sini berguna untuk membaca nol input dari sensornya ya. Di sini K0 di depan ini sebagai nomor modulnya. K0 berarti di sini modul pertama. Kemudian K1 ini berarti channel pertama. Kemudian D0 ini eh, tempat register untuk kita menyimpan nilai dari sensornya. Di sini saya memberikan di D0. Kemudian karena sensor pertama tuh dia apa? Sensor pertama tuh berada di channel pertama berarti kita pakai K1, sedangkan di sini channel kedua kita pakai K2. Oke. Kemudian di sini saya menggunakan eh, multiple untuk perkalian. Yang di sini dia nol tadi itu adalah sensor ketinggian tuh dikali 300 biar hasilnya tuh nanti itu bisa mempresentasikan nilai dari 0 sampai 300. Kemudian di sini juga ada multiple 10. Di sini untuk bisa biar bisa debit air yang dikeluarkan tuh bisa representasi dari 0 sampai 100%. Kemudian di sini juga ada buat untuk tombol start untuk menghidupkan memori M0 dan juga menghidupkan lampu start. Kemudian untuk pemutusnya ada tombol stop dan tombol emergency. Oke. Kemudian di sini untuk logika lampu emergency stop tuh ketika eh, tidak jalan, kalau tidak jalan programnya, maksudnya tidak jalan startnya, kemudian emergency buttonnya itu hidup, maka lampu emergency akan hidup. Kemudian jika program tidak jalan, tapi emergensinya ditekan, emergency tidak ditekan, maka lampu startnya yang akan hidup. Kemudian di sini ada kontak M8011 itu berfungsi untuk clock yang sekitar 10 ms yang akan selalu eh, berkedip-kedip terus. Kemudian di sini juga ada WR3A itu untuk write register ke K0 itu berarti modul pertama, kemudian K1 itu channelnya, kemudian D30 itu sebagai register untuk valve valve isi, valve untuk inputnya, valve fill-nya. Kemudian di sini juga ada WR3A K0 berarti modul pertama, kemudian channel kedua di di buffernya D40 sebagai untuk valve buangnya, valve pembuangannya. Oke, kemudian di sini saya membuat em, kondisi ketika valve buangnya itu mati. ah, ini pakai comparison sama dengan berarti ketika valve buang itu sama dengan nol dan juga em, sistemnya berjalan, maka menghidupkan memori M1. Ketika M1, ketika ketinggian airnya di bawah sama dengan 2100, maka valve nya tuh bakal hidup aktif 10 volt atau kekuatan penuh. Kemudian ketika em, ketinggian airnya di atas 210 cm, maka em, nilai di 30 akan berubah menjadi di 5, di move dari di move 5 ini ke register 30 sehingga nanti itu valve fill-nya itu cuma terbuka setengah. Kemudian ketika ketinggian airnya itu sama dengan 300, maka move-nya itu dipindahkan nilai 0 ke register D30 sehingga valve isinya itu mati. Oke.
Kemudian di sini ada kondisi juga ketika valve isinya itu mati, dan logikanya berjalan, maka eh, memori M2 bakal ke-trigger. Ketika memori M2 ke-trigger, maka ketika ketinggiannya ada di 300 cm, maka valve buangnya itu bakal aktif 10 volt atau dalam kekuatan penuh. Sedangkan ketika ketinggiannya di bawah 90, sampai dengan di bawah sampai dengan 90 cm, maka valve buangnya akan mati gara-gara move nilai 0 ke D40. Oke, di sini adalah logika ketika ditekan tombol stop dan tombol emergency, maka nilai dari valve isi dan valve buang maka berubah menjadi nol karena dipindahkan nilai dari k nolnya ini. Oke, sekian saja untuk penjelasan program dari GX2-nya. Dilanjutkan MX configuration oleh Henry. Oke, terima kasih Yohanes. Eh, di sini kita akan lakukan settingan ke MX konfiguratornya. Nah, di awal setting MX konfigurator pada video sebelumnya itu kita menggunakan RS04 karena kita menggunakan GXWorks 3. Namun karena di sini kita menggunakan GXWorks 2, sini kita punya sebuah advantage di mana kita bisa menyamakan FX3U pada GXWorks 2 dengan FX3U pada MX konfigurator. Jadi settingan awalnya nanti kita pilih FX3U. Nah, setelah itu kita akan berikan data tag untuk semua address yang diperlukan tadi. Seperti contoh, seperti pada di sini kita bisa lihat pada display debit itu D20 addressnya, display ketinggian itu D10, input debit itu D1, input ketinggian itu D0, lampu emergency itu Y2, lampu stop itu Y1, lampu start itu Y0, tombol tombol emergency itu X2, tombol stop itu X1, tombol start itu X0, valve pembuangan itu D40 dan terakhir valve pengisian itu D30. Untuk melihat apakah sudah terhubung antara GXWorks 2 dengan MX Configurator, kita tekan tombol yang kacamata itu. Jika sini kualitinya sudah tertulis good, maka koneksi antar keduanya sudah terhubung dan kita bisa hubungkan langsung ke Factory.io. Sekarang kita Factory.io-nya. Sebelumnya kita pergi ke driver untuk setting hubungan antara MX konfigurator dengan Factory.io. Sini bisa kita lihat beberapa komponen yang sudah dibuat pada Factory.io dan FX3U tadi pada MX konfigurator. Sini sudah terkoneksi ya, bagian display debit itu ke bagian debit air, display ketinggian itu bagian ketinggian air, baru di sini ada input debit itu ke flow meter, input ketinggian itu ke level meter, lampu emergensi ke LMR, lampu start ke L start, lampu stop ke L stop, push button emergency ke tombol emer, push button start ke tombol start dan PB stop ke tombol stop. Baru di sini ada outputnya itu valve buang ke discharge valve dan valve isi ke fill valve. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasi Factory.io-nya. Sini coba kita tekan tombol start. Maka karena tadi dia masih ketinggian airnya di bawah atau sama dengan 210 cm, maka otomatis air akan mengisi dengan kecepatan full. Sini bisa dilihat pada display juga situ tertera ketinggian airnya semakin menaik. Sekarang kita tunggu dia sampai uh, ketinggiannya di atas 210. Sini saya lihat 210 otomatis katup pengisian itu akan terbuka 50%. Jadi setengah dari kecepatan penuh. Kalau dia sudah maksimum, maka otomatis katup pengisian akan mati dan katup pembuangan akan hidup. Sini katup pembuangan itu akan membuang tangki. Bisa lihat sini pada debit airnya persentasenya. Nah, kalau dia udah ke
ketinggian air sebesar 90 cm, maka otomatis air akan mengisi kembali karena tadi mesin kita sudah on kan. Akan terus mengulang dengan siklus seperti itu. Namun, ketika kita tekan tombol stop, maka otomatis pengisian akan berhenti di posisi yang terakhir. Kalau misalnya kita tekan tombol start lagi, dia akan mengisi di posisi terakhir tadi juga. Kalau misalnya ada kasus kayak error emergensi, maka kalau kita tekan tombol emergensi, otomatis sama juga kita berhenti menghentikan semuanya. Bisa kita lihat ini di sini lampu emergensi aktif. Juga kalau kita tekan tombol start, maka indikator start akan aktif, dan tekan tombol stop, lampu stop juga akan aktif. Oke, mungkin itu saja hasil praktikum dari kami. Mohon maaf kata bila ada salah kata. Kami pamit. Terima kasih. Terima kasih.